Shalom saudara terkasih, kembali bersama saya. Kita di channel Bentengi Iman. Ya, kita terkejut karena beberapa jam yang lampau kita mendengar berita bahwa Ustadz Agustan akhirnya meninggal dunia. Ya, saudara, masih kita ingat beberapa bulan yang lalu dia menantang Tuhan kita, Yesus Kristus, dan juga melakukan penghinaan terhadap kitab suci. Dia berkata bahwa dia akan, maaf kata, mengkentuti Alkitab dan menantang jika Tuhan ada, maka Tuhan akan marah dan membuat dia meninggal. Ya, tidak kita harapkan dia meninggal, saudara kekasih, tapi kita bisa melihat di situ bahwa saat manusia menantang Tuhan, maka dia menerima akibatnya. Dan sebenarnya banyak sekali dalam Alkitab, di kitab suci kita, orang yang menantang Tuhan itu berarti mendukakan Roh Kudus. Seperti zaman Petrus pun, zaman mula-mula, jika ada orang yang memang sengaja menghina Tuhan, ada banyak di antara mereka yang langsung meninggal, ya, di hadapan umat Tuhan dan juga di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Agustan ini. Dia adalah sebenarnya seorang mualaf dari Kristen katanya, tapi saya tidak yakin dia Kristen yang sungguh-sungguh belajar Alkitab sehingga dia bisa meninggalkan imannya dan mualaf masuk Islam menjadi ustadz dan bahkan menghina Tuhan Yesus dan kitab suci. Nah, maka apa yang dia tabur, dia tuai. Ya, kita tentu bersedih dan berduka. Namun, ya, kita juga tidak bisa uh, memberikan nasihat ataupun juga memberikan pendapat agar orang seperti dia jangan menghina Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah merasa benar, dan juga firman Tuhan berkata dia sudah dibutakan mata rohaninya. Dia sudah ada dalam jalan yang sesat. Nah, karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan jangan sekali-kali kita menghina dan mencobai Tuhan dalam iman kita. Tapi untuk lebih jelasnya, mari saudara kita lihat apa yang terjadi. Oh iya, kita bisa melihat dari channel Geraha Mualaf ini, betul, ternyata Ustadz Agustan sudah meninggal dunia seperti yang dia katakan dan ketika dia menantang Tuhan Yesus dan kitab sucinya. Apa yang diingatkan oleh firman Allah pada umatnya. Dan kalian akan merongrong iman kami terus-menerus. Kami menangkal, kalian bilang jangan urusi agama orang lain. Ngaca, ya. Saya sarankan ngaca di pantat belakang. Pertama, taruh di pantat kuda. Mirip atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Menyambung kembali si Brutin tadi. Sekali lagi saudara yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah. Ya, ini akibatnya. Ternyata akhirnya dia menderita hampir beberapa bulan ini sakit-sakit. Ya, makanya saudara-saudara kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan dan jangan menganggap remeh kitab suci kita. Orang Kristen harus tahu firman Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, inilah ya postingan daripada Ustadz Atria ya. Ini 3 jam yang lalu. Kita baca sama-sama teman-teman sekalian ya. Iya. Akhir katanya ya. Ini ada 2 foto ya. Ya, jadi ini dari foto Ustadz Agustan waktu masih di Siroda. Baik, kita lihat channelnya wa inna
Ilaihi Zora Racun dari orang telah meninggal dunia, saudara YouTuber kami, Islam ya. senior kami, seorang pejuang tak kenal lelah dan mualaf mantan. Betul saudara. Masih dipakai juga teman-teman. Akhirnya dia memang sudah dinyatakan meninggal. Oke, baik. Kita Ya. lanjutkan. Ini akibat dari perbuatannya sendiri dan dia meninggalkan imannya Kita lihat, dan dia 26 berjalan Desember dalam pagi, kesesatan. Jadi menyampaikan kain kafan ya kita turut berduka, namun satu hal yang jadi pelajaran bagi kita, tepatnya pada Senin 17 Juli 2002. kita harus tetap beriman Perjumpaan. kepada Tuhan Yesus Beliau menyampaikan Kristus. bahwa sudah saat Ya, demikian saudara video singkat kita dari channel Bentengi Iman. Artinya apa? Dalam setiap pelajaran yang kita bisa lihat dalam setiap kehidupan ini harus kita ambil pelajaran dan hikmatnya, dan kita bentengi diri kita, bentengi pikiran kita dengan iman yang benar. Dan benteng yang paling kuat firman Tuhan berkata, yaitu firman Tuhan. Kita harus tetap belajar firman Tuhan, dan juga kita harus tetap banyak berdoa, dan selain itu kita tidak boleh juga meremehkan orang lain ataupun menganggap remeh keyakinan orang. Tapi kita harus tetap berfokus kepada firman Tuhan. Tuhan Yesuslah juru selamat kita, juru selamat dunia. Itu yang harus kita beritakan, bukan menjelekkan orang lain. Karena itu tetap memiliki iman yang tangguh bersama Tuhan, rajin baca kitab suci dan senantiasa berdoa. Selamat malam, Tuhan memberkati.